Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan dashboard untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Big Data dan Data Analitik. Di sini kami mengangkat topik klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia, yang di mana kami mendapatkan dataset ini dari sumber publik, Kaggle, dan juga kami telah melihat apakah sumber data ini relevan untuk dipakai sebagai ujian akhir semester kami. Jadi dataset yang kita pilih ini sudah mencakup 500 baris untuk melakukan observasi dan juga ada lebih dari 10 kolom. Dan di sini format dataset berupa CSV dan juga tipe data di sini kategorikal dan juga numerik. Untuk itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifkin Amandan dengan NPM akhir 20667. Di sini job desk saya adalah membuat diagram total skor di dashboard untuk menampilkan jumlah provinsi dan juga jumlah kabupaten atau kota, dan juga menu drop down agar bisa melihat provinsi atau kabupaten atau kota yang dipilih. Lalu saya membuat grafik geografis dan juga grafik pada klasifikasi satu, yaitu grafik batang, grafik garis dan batang. Dan juga saya membuat laporan akhir. Dan di sini saya memilih dataset klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia karena saya di sini concern bagaimana kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat serta pembangunan nasional. Tingginya angka kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta akses terhadap fasilitas dasar. Nah, oleh karena itu, dataset ini kami pilih terutama saya, karena diperlukan untuk pendekatan berbasis data yang mampu menggambarkan kondisi tersebut secara menyeluruh dan akurat yang nanti akan dibahas di dalam dashboardnya. Selanjutnya untuk teman saya, Siva. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Syifa Fauzia Azahra dan NPM akhir 2009. Job desk saya di sini adalah membuat grafik pada dashboard klasifikasi 3, yaitu um, diagram indeks pembangunan manusia dan umur harapan hidup, juga klasifikasi 4 pada penjelasan diagram singkat akses air minum layak. Selanjutnya, perkenalkan saya Amarta Sabila dengan MPM akhir 21. Di sini saya mendapat job desk membuat klasifikasi 2, yaitu persentase penduduk miskin, dan jenis grafiknya diagram garis dan diagram batang. Selanjutnya, sama klasifikasi 4, yaitu membuat ketenaga kerjaan TPT dan TPAK. Jadi jenis diagramnya ini menggunakan diagram kombinasi dari kurang lebih. Perkenalkan, nama saya Syuraya Indah Zahra dengan akhiran PM 013. Jadi di sini saya job desk-nya itu membuat grafik pada dashboard grafik klasifikasi 6 dan TPT. Klasifikasi 6 eh, itu klasifikasi pengeluaran per kapita dan PDRB, dan klasifikasi kemiskinan provinsi. Baik, untuk latar belakang di sini, kami mengambil dataset klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia dari Kaggle yang menyediakan informasi 514 kabupaten atau kota beserta indikator seperti PO, yaitu tingkat kemiskinan, IPM, pengeluaran per kapita, TPT, TPAK, akses air dan sanitasi layak, umur harapan hidup, serta PDRB. Nah, dataset ini digunakan dalam penelitian yang menerapkan regresi logistik untuk mengklasifikasi tingkat kemiskinan rendah, sedang, dan tinggi, sehingga sangat relevan untuk analisis dan pembuatan dashboard visual. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada tujuan.
Jadi penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Indonesia dengan memanfaatkan dataset Kaggle serta mengidentifikasi hubungan antara indikator sosial ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Hasil analisis digunakan untuk membuat dashboard visual dan membuat klasifikasi wajah ke dalam kategori kemiskinan rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambar yang lebih jelas mengenai kondisi kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia melalui visualisasi data yang informatif. Dashboard yang dihasilkan dapat digunakan sebagai media pendukung dalam memahami ketimpangan ekonomi antar wilayah, sehingga dapat membantu pemerintah, akademisi, maupun masyarakat dalam menentukan wilayah prioritas penanganan kemiskinan. Selanjutnya, deskripsi dashboard. Di dashboard ini menampilkan visualisasi berbagai indikator sosial ekonomi seperti PO, IPM, UHH, dan akses air minum dan sanitasi, ketenagakerjaan, pengeluaran per kapita, serta PDRB untuk seluruh provinsi di Indonesia. Melalui grafik peta, garis, batang, dan tabel, dashboard memberikan gambaran kondisi kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, serta klasifikasi tingkat kemiskinan. Hasilnya itu membantu mengidentifikasi wilayah sejahtera maupun rentan sebagai dasar perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dashboard. Jadi di dashboard ini telah dibuat di sini ya. Di sini ini merupakan menu total score yang menampilkan bagaimana total provinsi dan juga total kabupaten dan kota yang ada di dalam klasifikasi ini. Dan juga ada menu drop down yang dimana kita bisa memilih provinsi yang kita mau seperti ini. Dan juga ada menu drop down untuk kabupaten dan kota juga gitu. Kita bisa memilih kabupaten dan kota yang mau kita lihat. Dan misalnya nih kita mau milih provinsi em, Lampung ya, hanya Lampung. Di sini kita pencet Lampung. Dan juga nanti otomatis kabupaten dan kotanya itu hanya tertuju pada di Lampung saja seperti ini. Nih. Dan kita bisa memilih lagi misalnya kita mau Kota Bandar Lampung. Nanti di dalam dashboard ini hanya tertera ya yang seperti yang di sini, yang di Lampung dan Kota Bandar Lampung seperti itu. Nah, itu gunanya menu drop down tersebut. Lanjut kita ke grafik yang pertama. Jadi di sini ya, untuk kita memulai dulu. Jadi di dashboard ini menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai indikator paling penting di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi di Indonesia. Di mana data klasifikasi ini meliputi persentase penduduk miskin yang diwakilkan oleh P0. Lalu yang kedua ada indeks pembangunan manusia dan umur harapan hidup. Yang ketiga ada akses terhadap sanitasi layak dan akses terhadap air minum layak. Yang keempat tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Lima, pengeluaran per kapita disesuaikan dengan PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran. Yang keenam ada kategori klasifikasi kemiskinan. Nah, jadi yang pertama di sini ada em, jumlah kabupaten kota per provinsi ya di sini ya. Bisa kita lihat sebentar. Nah, di sini itu bisa kita lihat bagaimana di sini saya menggunakan diagram geografis. Jadi grafik ini menggunakan diagram geografis map chart yang menampilkan penyebaran titik kabupaten atau kota di setiap provinsi di wilayah Indonesia ya. Nah, semakin banyak titik pada peta ini berarti semakin banyak jumlah kabupaten atau kota di provinsi tersebut yang tercakup dalam data. Dan tujuan dari pembuatan ini adalah untuk memberikan penggambaran awal mengenai cakupan dan distribusi wilayah yang dianalisis serta memastikan bahwa dataset mempresentasikan hampir seluruh provinsi di Indonesia sebelum dilakukan analisis indikator kemiskinan dan kesejahteraan lainnya. Lanjut untuk ini. Di sini kita masuk ke grafik klasifikasi persentase penduduk miskin di Indonesia. Jadi di sini ada dua grafik ya. Yang pertama grafik garis dan juga grafik batang.
dan juga grafik batang. Jadi grafik garis ini mewakilkan penduduk miskin menurut kabupaten atau kota, lalu persentase apa di provinsi. Yang grafik batang ini presentasi penduduk miskin pada kabupaten atau kota. Jadi yang pertama ini kita menggunakan grafik garis ya. Jadi grafik garis ini terlihat di sini tingkat kemiskinan antar provinsi. Yang pertama itu yang paling tinggi ada di Papua dengan presentasi penduduk 28,38%. Ini rata-rata yang kita hitung dari eh, dataset tersebut, dan juga yang kedua di sini ada di Papua Barat dengan presentasi penduduk 25,33, dan juga ada di Nusa Tenggara Timur dengan persentase 21,75%. Yang dimana ini menunjukkan wilayah Indonesia bagian timur memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan bagian sini. Yang paling rendah di sini ada di Bali dengan presentasi penduduk miskin 4,92%. Lalu kita ke bagian penduduk miskin menurut kabupaten dan kota. Dan sih kita bisa lihat ya, dari sini kita bisa lihat persentase di sini paling tinggi ada di Intan Jaya dengan persentase penduduk 41,66%, diikuti dari Deyai, Lanijaya, Prioria, Yukimon, Dunga, Jabijaya, dan lainnya. Di sini eh, menunjukkan wilayah ini berada di Papua. Di Papua yang sama seperti tadi, menunjukkan tingkat provinsi paling tinggi tingkat kemiskinannya ada di Papua, dan juga di sini presentasi penduduk miskin menurut kabupaten juga ada di Papua juga. Jadi hasil dari grafik ini bertujuan untuk membandingkan antar kemiskinan di antar wilayah ya, dan mengidentifikasi daerah dengan kemiskinan tertinggi, yang hasilnya menunjukkan bahwa Papua ini merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi baik di tingkat provinsi di sini dan juga di tingkat kabupaten dan kota. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia IPM dengan umur harapan hidup. Jadi jenis grafiknya di sini garis diagram kombinasi. Pada bagian ini grafik yang digunakan adalah diagram kombinasi antara garis batang IPM dan garis umur harapan hidup atau UHH. Tujuannya agar hubungan antara kedua indikator ini lebih mudah terlihat. Penjelasan dari grafik ini memperlihatkan kaitan antara tingkat pembangunan manusia yang diukur melalui IPM dengan kombinasi kesehatan masyarakat yang direpresentasikan oleh umur harapan hidup. Jadi interpretasinya itu secara umum provinsi dengan IPM tinggi biasanya memiliki UHH yang lebih tinggi juga. Artinya semakin baik kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesehatan suatu daerah semakin panjang pula harapan hidup penduduknya. Sebaliknya, provinsi dengan IPM rendah cenderung memiliki UHH yang lebih rendah, menunjukkan kualitas hidup yang tertinggal. Contoh dari data itu di KI Jakarta, IPM-nya 80,63, UHH-nya 73,16 tahun. Nah, dia menunjukkan perkembangan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang sangat baik. Nah, sedangkan Papua, IPM-nya 57,7, UHH-nya 65,26 tahun. Dia menggambarkan adanya hambatan pada akses pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Nah, selanjutnya, jadi dari grafik data tadi disimpulkan bahwa IPM memiliki hubungan yang sangat kuat dengan umur harapan hidup. Semakin tinggi pembangunan manusia di suatu daerah, semakin baik pula kondisi kesehatan penduduknya. Kedua, provinsi dengan IPM tinggi hidup lebih panjang. Ini menunjukkan kualitas layanan kesehatan, akses pendidikan, dan tingkat ekonomi yang lebih baik. Yang ketiga, provinsi dengan IPM rendah sama dengan umur harapan hidup lebih pendek. Hal ini menegaskan adanya keterbatasan di sektor kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum. Saya lanjut. Nah, boleh lagi, Ki. Sini saya akan menjelaskan presentasi provinsi rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak. Jadi pada diagram pie chart tersebut menunjukkan presentase provinsi yang memiliki
akses air minum yang layak. Dari grafik tersebut terlihat kalau bahwa DKI Jakarta memiliki porsi terbesar, lalu disusul dengan Bali, lalu daerah istimewa Yogyakarta. Artinya, ketiga provinsi ini memiliki akses air minum yang layak dan paling baik dibanding provinsi lainnya. Provinsi dengan porsi lebih kecil menunjukkan bahwa akses air minumnya itu masih rendah, sehingga wilayah-wilayah tersebut perlu perhatian lebih dan pembangunan infrastruktur air bersih yang layak. Nah, secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa akses air minum layak masih belum merata dan hasilnya dapat digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan yang aksesnya masih minim terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Next. Izin menambahkan ya. Jadi di grafik ini sebenarnya bukan 10,3% di dalam ini karena ini 10,3 kok. Ini kan kebagi dalam 10,6, 10,3 ini bukan mewakilkan presentasi dari rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan sebagainya kan, sama ini. Ini merupakan bagian di dalam pie chart tersebut. Misalnya di pie chart tersebut kami membagi dalam 10 bagian, ini mana ini hanya masuk ke presentasi provinsi yang paling tinggi saja. Jadi presentasi provinsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak itu ada di dalam sini, misalnya. Bisa kita lihat ya, nanti di sini ada kayak nih. Jadi DKI Jakarta ini ada 98,96% tingkat presentasi yang memiliki akses air minum layak seperti itu. Jadi bukan 10,6%, tetapi 98,96%. Itu karena pembagian dari pie chart ini kita membagi jadi 10 bagian. Karena kalau kita membagi jadi 34 bagian akan terlihat seperti kecil-kecil terus itu. Dan itu maksimal 20 bagian saja. Nanti yang lain itu akan terbagi jadi sini nih. Ada lainnya seperti ini. Sama seperti yang di provinsi rumah tangga yang memiliki sanitasi layak sama seperti tadi ya. Di sini bukan 11%, tetapi aslinya 96,95% untuk persentase provinsi rumah tangga yang memiliki sanitasi layak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya lanjut untuk klasifikasi ketenaga kerjaan. Pada diagram ketenaga kerjaan atau TPAK dan TPT, grafik ini atau diagram ini menggunakan diagram kombinasi yang menggabungkan antara garis untuk menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK di setiap provinsi. Batangnya ini untuk menunjukkan tingkat pengangguran terbuka TPT per provinsi. Di grafik ini membandingkan dua kondisi utama ketenaga kerjaan. Yang pertama itu kan TPAK. Nah, TPAK ini menunjukkan berapa banyak penduduk usia kerja yang aktif TPT. Nah, TPT ini menunjukkan seberapa dari data Papua ini memiliki TPAK 78, artinya banyak penduduk usia kerja yang aktif dan tingkat penganggurannya yang relatif sangat kita Jawa Barat memiliki TPAK lebih rendah di 65,03%, tetapi TPT-nya cukup tinggi di 9,4%. Ini menunjukkan masalah persaingan dan lapangan kerja yang ketat sehingga banyak yang uh, tetap menganggur. Secara umum dapat dilihat bahwa TPAK tinggi dan TPT rendah ini menghasilkan kondisi ketenaga kerjaan yang sangat baik atau lebih baik. Sedangkan TPAK rendah tetapi TPT-nya tinggi, ini akan menjadi masalah penyerapan tenaga kerja. Grafik-grafik ini membantu memahami seberapa besar keterlibatan tenaga kerja
tenaga kerja antara per provinsi, serta gambaran kondisi pasar kerja antar wilayah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada klasifikasi pengeluaran per kapita dan PDRB. Jadi pada bagian ini kita membahas pengeluaran per kapita dan produk domestik regional bruto atau PDRB, yaitu dua indikator ekonomi yang sangat penting untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu provinsi. Pengeluaran per kapita menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan PRDB menunjukkan seberapa besar aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh sebuah daerah. Jadi kedua indikator ini saling melengkapi antara PDRB, ukuran ekonomi daerah, dan pengeluaran per kapita, ukuran kesejahteraan masyarakat. Jenis grafik yang kita pakai, yang pertama, pengeluaran per kapita disesuaikan ribu rupiah orang dan tahun. Yang kedua, PRDB harga konstan menurut pengeluaran rupiah. Jadi tabel ini memudahkan kita untuk melihat apakah ekonomi yang besar itu di suatu provinsi ikut dirasakan oleh penduduknya atau tidak. Nah, dari tabel tersebut kita bisa melihat pola hubungan antara besar kecilnya ekonomi daerah dan kemampuan belanja masyarakat. Contohnya provinsi dengan ekonomi besar ditambah pengeluaran tinggi ada di Jawa Timur. Pengeluaran per kapitanya 11,56,853 rupiah per tahun. PRDB-nya 43,9 juta rupiah. Jadi interpretasinya ini Jawa Timur memiliki ekonomi yang besar dan kemampuan belanja penduduk yang cukup tinggi. Ini menunjukkan daerah dengan kinerja ekonomi stabil dan efeknya terasa di masyarakat. Yang kedua, ekonomi besar tapi pengeluaran tidak terlalu tinggi. Contohnya ada di Jawa Barat. Dia pengeluaran per kapitanya kurang lebih 76.2 ribu rupiah. Sedangkan PRDB-nya kurang lebih 56,6 juta rupiah. Jadi PDRB Jawa Barat ini sangat besar, namun pengeluaran per kapitanya tidak menempati posisi tertinggi. Ini menunjukkan bahwa hasil ekonomi belum merata ke seluruh masyarakat karena penduduknya sangat banyak. Yang ketiga ada ekonomi kecil dan ditambah pengeluaran rendah, contohnya Papua. Pengeluaran per kapitanya dia kurang lebih 6,819 ribu rupiah, sedangkan PRDB-nya kurang lebih 5,5 juta rupiah. Interpretasinya itu Papua termasuk provinsi dengan ekonomi yang relatif masih kecil dan kemampuan belanja masyarakatnya rendah. Jadi kondisi ini mempertegas tingginya tingkat kerentanan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Nah, tujuan analisis ini untuk membandingkan kesejahteraan masyarakat antar provinsi melalui pengeluaran per kapita. Yang kedua, menilai seberapa kuat ekonomi suatu daerah melalui PDRB. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah pertumbuhan ekonomi ikut dirasakan masyarakat atau tidak. Tidak. Yang keempat, menentukan provinsi yang perlu mendapat prioritas perbaikan ekonomi. Jadi kesimpulannya, PDRB tinggi plus pengeluaran per kapita tinggi, artinya masyarakat sejahtera dan ekonomi daerah berjalan baik. Contohnya Jawa Timur. Yang kedua, PDRB tinggi, pengeluaran per kapita sedang atau rendah, itu ekonominya besar tetapi tidak dirasakan merata oleh masyarakat. Contohnya Jawa Barat. Ketiga, PDRB rendah plus pengeluaran per kapita rendah. Daerah ini memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan potensi kemiskinan lebih tinggi. Contohnya Papua. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Itu ada klasifikasi kemiskinan. Jadi bagian ini tuh membahas grafik atau tabel klasifikasi kemiskinan provinsi yang isinya itu menunjukkan bagaimana setiap provinsi dikelompokkan ke dalam kategori 1 atau 2 atau 0 berdasarkan hasil analisis data. Lalu jadi grafik yang digunakan ini itu adalah tabel klasifikasi yang menampilkan dua hal penting. Yang pertama itu ada nama provinsi, itu memuat daftar seluruh provinsi di Indonesia, dan yang sebelahnya itu ada klasifikasi kemiskinan. Ada angka 0, 1, dan ada angka 0, 1, dan 2. Nah, hasil pengelompokan ini itu berdasarkan indikator kemiskinan dan kesejahteraan. Jadi di sini itu ada apa namanya
ada keterangannya. Klasifikasi 0 itu daerah dengan kondisi terbaik atau kemiskinan rendah. Lalu klasifikasi 1 ada kondisi sedang, lalu klasifikasi 2 itu daerah paling rentan atau kemiskinan yang tinggi. Nah, provinsi dalam kategori ini mempunyai kondisi ekonomi dan sosial yang relatif stabil. Biasanya itu dari segi tingkat kemiskinan rendah, daya beli masyarakat yang bagus, dan akses dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air minum, dan sanitasi yang sudah baik. Jadi provinsi ini termasuk daerah yang paling sejahtera dibanding yang lain. Lalu ada klasifikasi 1 di situ. Nah, kondisi ini itu sedang atau kategori menengah. Nah, ini biasanya masih mengalami beberapa masalah seperti kemiskinan yang tidak terlalu tinggi tapi belum rendah, lalu ketimpangan antar wilayah, lalu pelayanan dasar belum merata. Jadi kesimpulan itu tidak separah klasifikasi 2, tapi masih perlu perbaikan di beberapa aspek. Lalu klasifikasi 2 itu kondisi paling rentan atau kemiskinan tinggi. Nah, ini kategori ini yang menggambarkan provinsi dengan kondisi sosial ekonomi yang paling berat. Ciri-cirinya itu seperti tingkat kemiskinan tinggi, lalu pengeluaran per kapita rendah atau daya belinya lemah, lalu ada ekonomi daerah kecil atau PDRB-nya rendah, lalu ada akses air minum, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan yang masih terbatas. Provinsi yang jadi kesimpulan itu provinsi yang butuh perhatian lebih dalam penanganan kemiskinan itu ada di sini. Nah, tabel ini itu bukan sekadar daftar provinsi, tapi hasil pengelompokan berdasarkan beberapa indikator, yaitu presentasi presentasi penduduk miskin atau PO, lalu indeks pembangunan manusia atau IPM, pengeluaran per kapita, PDRB, dan akses kebutuhan dasar atau air minum, sanitasi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, klasifikasi ini memberikan gambaran kondisi kemiskinan secara menyeluruh. Jadi nggak cuma dilihat dari jumlah penduduk miskinnya aja. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Menjelaskan dashboard storytelling. Dashboard klasifikasi dirancang untuk memberikan gambaran utuh tentang kondisi sosial ekonomi setiap provinsi melalui penggabungan berbagai indikator seperti presentasi penduduk miskin, IPM atau indeks IPM, umur, harapan hidup, air dan sanitasi yang layak, tingkat pengangguran, partisipasi angkatan kerja, pengeluaran per kapita hingga PDRB. Dashboard ini menampilkan perbedaan kesejahteraan antar wilayah secara lebih jelas dan mudah dipahami. Peta geografis menunjukkan keragaman jumlah kabupaten atau kota di tiap provinsi, sebuah faktor yang turut mempengaruhi kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan. Di sisi lain, grafik kemiskinan memperlihatkan bahwa wilayah timur Indonesia, terutama Papua dan Maluku, masih terpaut jauh dalam hal kesejahteraan dan beberapa kabupaten mencatat persentase kemiskinan Selanjutnya, ketika data kemiskinan dipadukan dengan IPM, umur harapan hidup, serta air minum dan sanitasi itu terlihat pola yang konsisten. Nah, arti provinsi dengan kualitas hidup lebih baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dan sebaliknya daerah dengan akses pendidikan, kesehatan dan layanan dasar yang terbatas, terutama di wilayah timur, itu menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi. Nah, perbandingan pengeluaran per kapita dan PDRB juga menyoroti bahwa besarnya ekonomi daerah tidak selalu mencerminkan kesejahteraan warganya. Karena beberapa provinsi ber-PDRB tinggi, namun pengeluaran itu rendah. Nah, dari sini dashboard mengelompokkan provinsi ke dalam kategori kemiskinan rendah, sedang, dan tinggi untuk memudahkan penentuan wilayah prioritas pembangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah insight utama kondisi kemiskinan di Indonesia.
Jadi visualisasi pada dashboard menunjukkan bahwa ketimpangan kemiskinan antar wilayah masih sangat kuat, terutama antara Indonesia bagian barat dan timur. Provinsi seperti Papua dan Maluku menempati posisi dengan presentasi penduduk miskin tertinggi, menggambarkan kesenjangan pembangunan yang masih lebar. Pola ini semakin terlihat ketika dibandingkan dengan kualitas hidup. Daerah yang memiliki IPM dan umur harapan hidup tinggi cenderung mencatat tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Sebaliknya, provinsi dengan IPM rendah menunjukkan kerentanan yang cukup tinggi terhadap kemiskinan. Selain itu, akses terhadap air minum layak dan sanitasi menjadi faktor penting yang memperkuat perbedaan kesejahteraan antara daerah wilayah dengan akses terbatas umumnya, menghadapi tantangan kesehatan dan sosial yang jauh lebih berat. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya itu ekonomi, ketenagakerjaan, dan prioritas wilayah. Nah, analisis ekonomi ini memperlihatkan bahwa tingginya PDRB suatu provinsi tidak otomatis mencerminkan tingginya kesejahteraan masyarakatnya. Ada wilayah dengan PDRB besar, tetapi pengeluaran per kapitanya itu tetap rendah, menandakan distribusi pendapatan yang belum merata. Kondisi ketenagakerjaan juga memainkan peran krusial. Dengan artian, provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berada dalam tekanan ekonomi yang lebih besar. Sementara daerah dengan partisipasi angkatan kerja tinggi memiliki peluang kerja dan potensi kesejahteraan yang lebih baik. Melalui klasifikasi kemiskinan 0, 0, 1, dan 2, dashboard memberikan gambaran wilayah mana yang paling membutuhkan perhatian. Provinsi dalam kategori 2 itu merupakan daerah paling rentan dan perlu menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan, khususnya itu pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja. Nah, kita udah lihat ya tadi pemaparan dari berbagai grafik-grafik yang telah kita buat. Jadi, kita sudah membuat 7 grafik berbeda, 7 jenis grafik berbeda. Yang pertama di grafik jumlah kota kabupaten atau kota per provinsi ini, di sini kita menggunakan grafik geografis ya. Jadi sini ada grafik seperti wilayah di Indonesia yang ada titik-titik yang menandakan itu merupakan jumlah kabupaten atau kota. Lalu yang kedua jenis grafik yang kita gunakan ada diagram garis. Dan di sini diagram garis ini digunakan untuk presentasi penduduk miskin dan juga bagaimana kita juga menggunakan diagram batang untuk jenis diagram yang ketiga. Lalu diagram yang keempat kita menggunakan jenis diagram kombinasi yaitu gabungan antara diagram batang dan juga diagram garis. Lalu selanjutnya kita menggunakan diagram pie chart dan juga ada diagram donat di sini. Dan terakhir kita yang ketujuh kita menggunakan diagram tabel perbandingan. Nah, kesimpulan dari ini kita ini bisa lihat nih, kalau kemiskinan di Indonesia ini masih sangat timpang antar wilayah ya. Jadi provinsi di Indonesia ini bagian timur, terutama bagian Papua dan Maluku, berada pada tingkat kerentanan tertinggi yang terlihat dari presentasi penduduk miskin yang besar. Nah, rendahnya pengeluaran per kapita dan PDRB, serta masih terbatasnya akses terhadap air minum layak dan sanitasi, kondisi ini menandakan bahwa kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut tertinggal cukup jauh dibanding wilayah lain. Nah, sementara itu, sebagian besar provinsi di Pulau Jawa memiliki IPM dan umur harapan hidup lebih tinggi, menandakan kualitas hidup yang lebih baik, meski beberapa kota besar tetap menghadapi tantangan berupa tingkat pengangguran yang tinggi akibat ketimpangan kesempatan kerja. Lalu terakhir ini di sini ada klasifikasi kemiskinan yang ditandai oleh 0, 1, dan 2. Di sini memperlihatkan bahwa kemiskinan dipicu oleh banyak faktor sekaligus mulai dari pendapatan, pendidikan, kesehatan, hingga akses layanan dasar dan peluang kerja. Nah, karena itu strategi penanggulangan kemiskinan perlu dirancang secara terpadu, terfokus, dan disesuaikan dengan kondisi wilayah agar hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran. Begitu saja pemaparan materi dari kami berdasarkan dashboard yang telah kita buat dan kita sudah menganalisis informasi apa saja yang bisa kita dapat dari dashboard tersebut. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.